Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naini Hikmawati dari Prodi S1 Manajemen kelas Majenang akan menyampaikan akuntansi profesional untuk kepentingan publik pasca Enron. Dampak hancurnya Enron, Arthur Andreessen dan WorldCom telah memunculkan krisis kredibilitas dalam komunitas bisnis terkait dengan laporan-laporan dan pasar modal, serta akuntan profesional yang dianggap sebagai dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini publik lalu mencari kembali kredibilitas yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, transparansi, laporan, dan seterusnya. SOX yang mengharuskan SEC untuk membuat peraturan yang memungkinkan adanya informasi tata kelola baik untuk perusahaan maupun profesi akuntan memiliki jawaban untuk permasalahan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada implikasi-implikasi layanan yang ditawarkan. Ada penjaminan dan jasa-jasa lain. Nah, penjaminan dan jasa-jasa lain ini akuntan profesional telah mengembangkan jasa-jasa fidusia yang umum di bidang akuntansi berikut ini. Ini yang pertama itu ada akuntansi dan prinsip-prinsip, praktik, dan sistem pelaporan. Ada audit catatan akuntansi, sistem dan laporan keuangan. Yang seterusnya ini ada proyeksi keuangan itu seperti persiapan, analisis, dan audit. Yang selanjutnya ada perpajakan, persiapan dokumen informasi wajib pajak. Yang selanjutnya ini ada kepailitan, yaitu tugas-tugas wali dan saran. Yang selanjutnya lagi ada perencanaan keuangan atau saran ya. Dan yang selanjutnya ini ada pengambilan keputusan. Yang selanjutnya lagi ada pengendalian manajemen. Dan yang terakhir ini ada urusan korporasi dan komersial. Nah, ini untuk yang selanjutnya ada peraturan independensi SEC dan IFAC. Nah, ini batasan-batasan yang diperkenalkan SOX dan didasarkan oleh SEC melarang auditor dari salah satu perusahaan di ESC, yaitu perusahaan yang menjual sahamnya di bursa saham AS atau memperoleh dana dari publik AS untuk melakukan audit atas pekerjaan dia sendiri atau melakukan pembelaan terhadap klien. Ini ada lagi nilai tambahan kritis oleh seorang akuntan profesional. Nah, penilaian seorang profesional tentang layanan apa saja yang ditawarkan dan bagaimana melakukannya. Sebagian harus didasarkan pada pemahaman tentang nilai tambah kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional. Kredibilitas adalah nilai tambah kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional dalam pelayanan verifikasi terbaru dan standar. Nah, yang kedua, sumber pedoman etika. Ada beberapa sumber panduan tersedia untuk akuntan profesional. Kode etik dari badan profesional mereka dan perusahaan mereka atau atas mereka merupakan sumber referensi terpenting. Nah, yang ketiga ini ada kode etik profesional. Yang A ini tujuan dan kerangka. Nah, kode etik profesional dirancang untuk memberikan panduan tentang perlakuan yang diharapkan dari anggota agar jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak akan dinodai. Agar efektif,
Kode etik perlu memadukan prinsip-prinsip mendasar dengan sejumlah aturan khusus. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip fundamental dalam kode etik akuntansi. Prinsip-prinsip dan standar fundamental terdapat di sebagian besar kode etik. IFAK dalam Kode Etik Akuntan Profesional versi 2001 menyatakan mengapa seorang akuntan profesional harus melayani kepentingan publik. Nah, yang pertama ini ada tanda yang membedakan suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Pemeliharaan reputasi adalah hal yang penting. Pemeliharaan standar kesungguhan juga penting bagi ketepatan layanan untuk klien dan kepentingan publik. Penerapan DUCARE melibatkan pemahaman tentang tingkat dan batasan yang tepat dari kepedulian yang diharapkan dari seorang akuntan profesional dalam situasi-situasi yang berbeda. Yang selanjutnya, sebuah aspek penting dari pelaksanaan layanan secara sungguh-sungguh adalah skeptisme profesional yang ditunjukkan. Kerahasiaan merupakan hal yang mendasar bagi hubungan fidusia, dilihat dari beberapa perspektif. Prinsip-prinsip dan standar-standar fundamental. Yang pertama ada peraturan. Nah, peraturan ini ada umum dan khusus. Akuntan profesional diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental yang telah diuraikan sebelumnya dalam rangka melindungi kepentingan publik maupun kepentingan profesi dan anggota sendiri. Namun demikian, ada hal-hal yang mendorong mereka pada cakupan peraturan-peraturan umum dan khusus. Nah, ini seperti hubungan yang benar antara anggota atau organisasi dan pelaksanaan praktik profesional. Bentuk pengiklanan yang sesuai merupakan salah satu aspek administratif yang ada dalam peraturan. Ini yang selanjutnya ini ada disiplin. Ya. Biasanya, kode etik memberikan informasi mengenai operasional proses disiplin asosiasi profesional. Ini anggota harus mengetahui bagaimana dan kepada siapa laporan mengenai kekhawatiran mengenai adanya penyimpangan perilaku harus disampaikan. Nah, yang selanjutnya lagi ini ada interpretasi aturan. Nah, ketika profesi menemukan bahwa kekhawatiran muncul dalam profesi akibat dari perdebatan tentang penerapan yang tepat dari sebuah aturan, klarifikasi akan dikeluarkan dalam bentuk interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan adendum atau appendix terhadap kode yang dapat ditambahkan ketika membutuhkan dalam satu kondisi. Yang selanjutnya ada motivasi untuk perubahan pada kode-kode profesional. Motivasi untuk perubahan pada kode-kode profesional secara mengejutkan selalu sama dan berbentuk siklus selama bertahun-tahun. Ada dua faktor yang berbeda dengan motivasi di awal milenium baru. Nah, yang kelima ini ada konflik kepentingan dan standar independensi global. Nah, salah satu aspek yang paling penting dari kehidupan profesional dan angkutan adalah pengakuan, penghindaran, atau kepentingan penanganan situasi konflik. Nah, hal ini itu dikarenakan karena situasi konflik kepentingan yang mengancam yang merusak alasan untuk memiliki profesi akuntansi untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan seorang akuntan profesional akan diatur oleh penilaian independen yang difokuskan untuk melindungi kepentingan publik. Nah, untuk alasan ini, standar akuntansi yang merdeka itu adalah orang yang hidup dengan dasar dari profesi kesuksesan anggotanya dan perusahaan-perusahaannya.
Nah, yang keenam ada hukum dan sistem undang-undang atau jurisprudensi. Akuntan profesional juga dapat merujuk pada kasus-kasus hukum dan pengacara untuk interpretasi tanggung jawab hukum mereka dan potensi-potensi pembelaan. Untuk mengatasi kecenderungan kewajiban auditor yang lebih besar, pengaturan pembatasan kewajiban berdasarkan hukum bermunculan untuk audit. Ketika kode-kode dan peraturan tidak membantu, seringkali akuntan profesional menghadapi situasi yang tidak tercakup secara eksplisit dalam kode etik atau tidak mendekati jurisprudensi atau sistem hukum, sehingga bisa diperoleh manfaat dari sumber-sumber atau pedoman itu. Nah, yang selanjutnya ini ada perluasan peran akuntan profesional. Kebutuhan integritas, penilaian independen, keahlian, dan kecerdasan dalam penyusunan dan penyajian analisis keuangan dan laporan tidak mereda, melainkan meningkat. Nah, selain peran tradisional fidusia ini, akuntan profesional yang paling cocok untuk memainkan peran yang dominan atau mendukung dalam desain, persiapan, dan pengelolaan bidang-bidang berikut yang penting untuk tata pemerintahan yang baik di era muncul akuntabilitas pemangku kepentingan. Ini ada stakeholder minat penilaian, indikator kinerja, laporan stakeholder yang berorientasi untuk manajemen, dewan, dan masyarakat, banyak perusahaan etis, kode etik perusahaan, ada mekanisme etika kepatuhan dan pelaporan ke dewan, kerangka pedoman pengambilan keputusan etis, ada sistem manajemen risiko etika. Ya, terima kasih.